Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sejumlah warga Jabal Jalis terus berteriak dan mempertahankan tanah milik mereka. Namun pemukim ilegal Israel menyerang dan memaksa masuk. Warga mengusir pemukim ilegal keluar dari tanah mereka. Hingga kini belum diketahui bagaimana nasib warga Jabal Jalis. Sementara itu pemukim ilegal Israel juga menyerang warga Kristen di desa Kristen Taibeh dan Der Jarir di tepi barat Palestina. Pemukim ilegal bermasker ini juga melempari warga dengan batu. Meski warga tidak melawan, para pemukim ilegal ini tetap melempar batu. Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati Kristen. Terlihat aksi agresif pelaku yang tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega menendang korban yang sudah terjatuh. Warga sekitar tampak langsung mendatangi korban. Insiden ini memicu kekhawatiran atas perlindungan terhadap tokoh keagamaan di kawasan tersebut. Aksi tak terpuji dilakukan oleh pemukim Israel dengan sengaja ia meludah di pintu katedral di Yerusalem, Palestina. Padahal pelaku sadar aksinya terekam kamera pengawas. Aksi tidak terpuji ini diduga dilakukan pemukim Israel. Dengan sadar dan sengaja, pria bertopi ini meludah di depan pintu katedral di Yerusalem. Tidak hanya meludah, sambil melihat ke arah kamera pengawas, pria ini sengaja memasukkan jari dengan simbol tertentu. Video aksi tidak terpuji ini beredar luas di media sosial dan memicu keprihatinan publik. Aksi ini dinilai tidak menghargai tempat ibadah dan berpotensi menimbulkan terjadinya bentrok antar umat beragama. Bocah Gaza yang viral karena keheranan dengan ukuran rudal kini kembali viral setelah ia menunjukkan rumahnya yang hancur. Di tengah krisis kemanusiaan, anak-anak Gaza yang tidak tahu apapun menanggung beban berat di usianya yang masih kecil. Bocah lucu asal Gaza, Palestina bernama Amro kini kembali viral mengundang keprihatinan warganet. Amro menunjukkan rumahnya yang hancur akibat rudal Israel. Amro juga membagikan kisahnya kini sudah bersekolah taman kanak-kanak dan bahagia sudah belajar menulis. اليوم أنا رحت على الروضة علمت هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف صلحت لي الأنفة وشوف إيش كتبت له. Sebelumnya Amro viral karena keheranan melihat ukuran rudal yang ternyata besar di tempatnya bermain dekat rumahnya. Tidak hanya Amro, anak-anak Gaza lainnya tetap bersekolah meski dalam kondisi sulit. Di tengah kondisi krisis, bocah-bocah Gaza tetap ceria bernyanyi. Mereka juga tetap bermain di tengah reruntuhan puing bangunan yang hancur akibat perang. Masa ceria anak-anak ini yang seharusnya diisi dengan bermain direnggut oleh kekejaman perang. Krisis kemanusiaan di Gaza terus memprihatinkan tanpa adanya bantuan medis dan layanan kesehatan. Bahkan angka amputasi pada anak di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia.
Tangis histeris Musab Abu Taimah tak kuasa menahan sakit di tangan dan kakinya. Warga Gaza berusia 46 tahun ini kehilangan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit akibat tidak adanya suplai medis di jalur Gaza. Ujung jari tangan dan kakinya mulai membiru dan menghitam hingga akhirnya harus diamputasi. Namun kini ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan menyulitkan kondisinya. Kondisi Musab membutuhkan dokter spesialis yang hanya ada di luar Gaza. Angka amputasi di Gaza terus meningkat seiring blokade bantuan oleh Israel. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak Gaza juga menghadapi kesulitan yang sama. Mereka harus kehilangan kaki ataupun tangannya akibat konflik. Bahkan Maret lalu viral saat seorang dokter terpaksa melakukan amputasi pada seorang bocah tanpa anestesi atau obat bius. Namun bocah malang ini meninggal tak lama setelah operasi karena ketiadaan obat dan membuat para dokter menangis. Dikutip dari Al Jazeera, data Lembaga Humaniti dan Inklusi Inggris menunjukkan angka amputasi anak di Gaza yang tertinggi di dunia. Tiap harinya lebih dari 10 anak di Gaza terpaksa diamputasi salah satu kaki ataupun kedua kakinya. Sejak 7 Oktober 2023, total 5 hingga 6.000 orang di Gaza harus diamputasi akibat perang. Blokade bantuan internasional ke Gaza oleh Israel menambah sulitnya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Kematian menghantui Gaza tidak lagi hanya karena perang, namun juga karena kelaparan dan infeksi akibat ketiadaan bantuan medis. Seorang pensiunan guru di Gaza, Palestina, kehilangan segalanya akibat kekejaman genosida Israel. Tidak hanya harta benda, ia juga kehilangan 2 putranya. أولاد 2 استشهدوا الله يرحمهم وفيش حد في الدار إلا ولد صغير وأنا و3 بنات مين حال الله يرضى لك بديش حد ناس ساعدوني عمري 54 سنة أنا بقول للعالم الأجنبي اللي متعاطف معانا أكتر من المسلمين نفسه وينكم يا ناس وين شعوبكم وين أمتكم والله غزة بتصارع. Pensiunan guru di Al Zaitun, Gaza, Palestina menceritakan sulitnya mendapatkan air bersih. Ia tidak sendirian. 2 juta warga Gaza lainnya juga menghadapi krisis yang sama. Kekejaman Israel tidak hanya menghabisi nyawa dan membombardir Gaza, namun juga menghancurkan fasilitas yang dibutuhkan secara sistematis hingga menimbulkan krisis berkepanjangan. الله يرحمهم وفيش حد في الدار إلا ولد صغير وأنا و3 بنات. Konflik di Gaza masih memanas. Sebuah kelompok pejuang bersenjata menyergap milisi yang didukung oleh militer Israel di Khan Yunis. Insiden ini terjadi di wilayah Khan Yunis, bagian selatan jalur Gaza. Kelompok bersenjata ini melancarkan serangan dengan menggunakan alat peledak rakitan. Serangan ini menggunakan taktik penyergapan yang menargetkan kelompok milisi Zionis yang mendapat dukungan dari militer Israel. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait dengan jumlah korban ataupun juga dampak lebih lanjut dari serangan ini. Sementara itu tak perlu menggunakan aula mewah, sepasang kekasih menggelar pernikahan di tengah rumah mereka yang hancur. Sepasang kekasih melangsungkan pernikahan di tengah kondisi serba terbatas di Gaza, Palestina. Dengan menggunakan kendaraan bulldozer diiringi musik, pengantin berkeliling menyapa warga membagikan berita gembira. Sepasang kekasih ini tetap menggelar pernikahan di tengah kelaparan yang melanda di Gaza. Dua aktivis global Sumut Flotilla, Tiago Avila dan juga Saif Abu Keshek, dilaporkan masih ditahan di penjara Sigma Askalan di wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Zionis Israel.
Kondisi keduanya menjadi sorotan setelah muncul laporan dugaan penyiksaan, pemukulan, dan pengabaian medis. Global Sumut Flotilla mengkonfirmasi Tiago Avila dan Saif Abu Kesek telah dipindahkan ke penjara Sigma di Askalan setelah sebelumnya diculik oleh tentara Zionis Israel di Laut Mediterania atau perairan internasional. Menurut kedutaan Brasil yang mendampingi Tiago Avila, Tiago dan Saif mengalami penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan buruk. Keduanya juga melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes atas penahanan tersebut. Jadi kedua teman kami menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Tiago sempat tidak bisa melihat di satu matanya dan tidak ada akses kepada dokter yang cukup saat itu. Tiago dan Saif sudah menerima kunjungan konsulat dari pemerintah masing-masing, dan di situ mereka dibatasi oleh kaca, jadi tidak bisa secara bebas berkomunikasi. Tapi kami tahu bahwasanya dari melihat bekas-bekas yang ada di badan teman-teman, keduanya mendapatkan penyiksaan yang di luar kemanusiaan. Aktivis asal Brasil Tiago Avila dikenal konsisten terlibat dalam gerakan solidaritas untuk Palestina melalui berbagai misi kemanusiaan internasional. Free Tiago! Free Saif! Free Tiago! Dalam misi tersebut, Tiago dikabarkan pernah menghadapi ancaman dari militer Israel saat berupaya menembus blokade. Meski beresiko tinggi, ia tetap menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan dukungan dan memperjuangkan isu kemanusiaan bagi rakyat Palestina.